Halo bro, gimana kabar? Masih bersama Karis kegiatan rantau dimanapun kalian berada, sehat selalu, amin. Jadi hari ini kegiatannya pagi berjuang bro. Jadi aku ini lagi di Sogasu bro. Jadi ini bagian masak bro. Jadi aku sekarang karena udah kemarin kan mungkin di video sebelumnya aku pernah masak, belajar masak sama seniorku. Jadi akhirnya aku udah bisa. Ya akhirnya aku sekarang di bagian masak bro. Jadi mungkin teman-teman rantau mungkin sebelumnya udah pernah dilihat videoku sebelumnya di short, video sebelumnya yang aku belajar di masak, yaitu aku diajarin akhirnya selama 2 minggu atau ya hampir 3 mingguan lah aku belajar, dan akhirnya aku sekarang ditempatin di ini di Sogasuna. Tadi aku kan pergi tuh bro, aku tadi tuh karena ini kan mau lagi nyiapin. Nah tadi aku pergi lagi nulis jam bro, jam mulainya lah istilahnya. Nah jadi inilah kegiatannya, nggak ada yang spesial bro. Jadi mungkin biasanya kan teman-teman kan aku kerja di Araiba tuh di pencucian. Nah sekarang karena aku udah bisa, jadi aku dipindah ke di dalam bro. Jadi aku kerja di dalam pabrik. Nah ini aku masak nasi bro. Ya cuman gini doang bro. Ya ada susahnya ada gampangnya, karena ada ngitung berasnya juga. Terus kalau ngitungnya sih gampang, mungkin yang lebih capek tuh nimbang gitu ya, nimbang karena lumayan banyak juga. Karena ini berapa ya, mungkin sekitar 300 lebih lah. Aku nimbang beras itu manual, bukan pakai karungan bro. Nah, jadi ini aku udah setelah nulis jam itu tadi. Nah ini dah aku udah mulai geser tuh geser ini, kalau di Indonesia apa namanya bro ya, panci apa ya, tempat nanak nasi itu ya, inilah dia. Kalau aku ya set sampai jalan. Nah kayak itu, nggak ada yang spesial. Terus ya bisa dibilang susah-susah gampang lah. Kalau untuk awal aku belajar tuh ya agak susah sih, karena butuh latihan, karena harus setiap hari. Kalau sehari sekali seminggu sekali kalau kita belajar tuh ini susah banget ya. Mungkin kelihatannya gampang bro, ngaduk, tapi kita harus. Nah ini aku cara ngaduknya kayak gini bro, set sambil kita cek siapa tahu ada batu apa segala macam. Nah ini campurannya bro. Nah ini udah ada minyak, beras, air udah jadi satu. Nah ini tinggal ngaduk. Nah biasanya 10 kali ya, sekitar 15 kalian lah, tapi merata dia, set sampai rata kayak gini ya, kayak gini bro. Mantap, udah selesai ini bro. Nah itu kompornya besar kan bro. Nah ini tempat menanak nasinya itu, itu karena oke. Nah ini jadi kayak gini bro, kerjaannya nggak ada yang spesial ya. Belajar ini ya dibilang susah gampang lah awalnya. Aku juga sampai pusing tuh bro, apalagi pas ini kan, karena ini berhubung nasi yang gampang ya. Tapi ketika nanti ada nasi campuran minyaknya itu, kita harus sambil nimbang tuh bro, ya, sambil kompornya itu jalan kan, ini jalannya otomatis tuh. Nah nanti ya itu tadi sambil sambil kita nyari-nyari lah selah apa segala macam kan, biar enak lah. Bisa dibilang ya lumayan ribet lah intinya, nggak ada yang spesial. Jadi ya itu pokoknya intinya kayak gini lah kerjaanku bro. Mungkin aku kan sempat bilang di video sebelumnya, karena ya nggak ada spesial sih sebenarnya. Ya intinya pokoknya teman-teman rantau dimanapun kalian berada, kalau pingin lihat video kegiatan rantau bisa mampir ke channel Karis kegiatan rantau, tinggal klik aja di YouTube bro, gratis tidak bayar. Ya kayak ginilah kerjaan di Jepang ya. Sorry bro, mungkin aku masaknya juga agak kaku juga, karena aku juga baru belajar juga, baru bisa juga ya kayak gini. Oke pokoknya mantap, ditunggu video selanjutnya. Oke, bisa dilihat sampai akhir bro, sampai habis. Mantap. Oke.
Oh iya bro, aku juga mau cerita sedikit tentang kenapa aku bisa masuk di Sogas, maksudnya di tempat masak nasi ini ya, karena itu tadi, karena orang Jepangnya kan juga udah umur juga, udah tua juga, terus teman Indonesia aku juga, senpai ke seniorku itu, karena dia sendiri kan, kalau di sini sendiri kalau setiap hari bro ngerjain ini tuh capek. Kenapa aku bilang capek? Ya itu tadi, kita nimbang beras sendiri, ngitung sendiri, terus semua mesin kita cuci sendiri, kalau ada salah, ada komplain, kita ngulang dari awal. Ya udah seterusnya kayak gitu. Ini beratnya itu di situ doang sih sebenarnya kalau kerja di sini, di bagian masak nasi. Aku nyampe sekarang tuh sebenarnya ya belum belum lancar banget bro, soalnya baru ya mungkin nggak nyampe sebulan, mungkin 2 minggu atau masuk 3 mingguan lah aku belajar ini. Ya awal-awalnya ya banyak gagal, banyak ini, banyak komplain. Kemarin aja aku karena ini banyak juga ya, itu aja sempet pas waktu setelah, karena diburu-buru juga kan sama mandornya orang Jepang nih ya. Biasalah kerja orang Jepang tuh kayak orang gila, kayak robot lah istilahnya, nggak ada jedanya. Jadi ya sampai pas waktu aku masukin, nyiapin buat anak-anak paginya, ya itu sampai nggak keisi air gitu, sampai ya keisi, cuman aku lupa nutup tangkinya itu, tangki kan yang sudah diisi air itu, lupa aku tutup tempat keran, tempat keluar airnya itu. Jadi ya itu tadi, akhirnya ya berasnya udah masuk tapi airnya nggak ada, ya kayak gitu, habis karena kebuang. Ya kayak gitulah, pasti ada insiden hal-hal semacam itulah kalau di tempat kerja kayak gini. Ya kalau dibilang, aku sebenarnya pilih di Araiba sih sebenarnya, karena di sini lebih berat sih ya. Ya tapi mau gimana pun ya, ini karena kerjaan tanggung jawab ya, kita harus jalanin gas pokoknya. Ya jadi kayak gini bro, anak rantau nggak, kegiatannya nggak ada yang spesial, tapi ya maaf ya, kalau masih kaku masaknya ya, baru 3 minggu bro. belum belum sehebat kayak seniorku itu, kayak dia udah lancar sekali itu. Ya kayak ginilah, nggak ada yang spesial ya, mau gimana pun ya, kerja ikut orang yang nggak ada yang enak. Nah karena ini juga, oh ya aku mau jelasin juga, karena ini kompornya ini jalannya otomatis, jadi ya ini penanak nasinya ini nggak boleh putus bro. Jadi ya harus terus ditempel terus dia. Kalau lebih dari satu penanak nasi ini, semuanya ini telat aja satu penanak nasi ini, maksudnya kayak ada jeda gitu, udah gosong, pasti gosong, nggak gagal semua jadi produksinya. Jadi karena ini kan apinya ini, kalau apinya masih disetel manual bro, jadi juga kita harus setel pengapiannya, terus minyaknya semua, jadi harus fokus. Berasnya juga, karena ini kan ya setelah ini nasi ini jadi, karena kan itu udah ada campuran semua bro, nanti di atas di tingkat atas, di dalam pabrik, buat kayak nasi kepal apa segala macam itu, onigiri atau apa. Nah itu nanti di sana dibentuk lagi nih, nasi yang sudah jadi nih, gitu. Jadi aku cuman masak doang ini bro. Ya itu tadi ya, kalau di situ mungkin teman-teman bisa ngeliat tadi aku masukin minyak segala macam ya, itu tadi. Nah sambil dorong minyaknya turun, diaduk, masukin ya itu tadi campurannya. Kalau bahasa Jepangnya goza ya, kalau di Indonesia ya pokoknya campuran sayurnya lah istilahnya, kayak gitu. Nah udah kayak gitu doang sih, kelihatannya gampang bro ya, tapi sebenarnya ya itu tadi, ya harus fokus. Hilang dikit aja fokusnya udah diomel kita, ya gagal ya diomel ya, semuanya lah. Apalagi kerja sama orang Jepang nih, aduh serba diburu-buru ya kayak gini, nggak ada yang enak lah intinya. Tapi ya mau gimana pun, ini tetap jadi pengalaman buat teman-teman juga ingin tahu kerja di Jepang, bisa mampir ke channel Karis Kegiatan Arantau karena gratis bro. Cuman ya kita berbagi sharing kerja di dalam pabrik itu seperti apa ya, kayak gini. Ada enaknya, ada enggaknya. Enaknya ya
karena nggak kepanasan. Nggak enaknya ya itu tadi, serba diburu-buru, nggak bisa santai lah kayak gitu. Nah itu kan apa namanya ya, terus itu sampai habis bro. Nah itu apa ya, penanak nasinya itu sekitar 30-an bro, mungkin sekitar 30 atau ya sekitar 30-an lah. Nah sedangkan aku penanak nasinya ini yang aku masak berasnya ini sekitar 60-an lah, 60 penanak nasi. Nah jadi satu penanak nasi ini biasanya itu isi berasnya itu 6 kilo bro, 6 kilo. Jadi kayak gini hasilnya. Jadi ya terus sama ketambahan apa namanya bumbu-bumbunya itu, minyak apa segala macem, terus sayurnya tadi campurannya tadi itu ya sekitar segitulah 6 kilo. Nah jadi kalau udah habis, tadi kan aku mungkin teman-teman lihat aku pergi nulis jam. Nah itu tadi jam mulainya nanti terus kalau sudah habis ya ini terus bakalan berjalan. Udah mulai biasanya sampai 15 penanak nasi udah keluar nih, baru dah nanti dimulai kayak gitu. Jadi kelihatannya gampang, simpel. Aku nggak bisa ngambilin videonya secara detail langsung bro, karena ya itu tadi, karena aku takut ketahuan. Karena ini juga aku sembunyi-sembunyi bro, berhubung orang-orang Jepangnya udah pada QQ atau kemana, pokoknya aku nggak tahu. Akhirnya aku ngambil video biar teman-teman tahulah di dalam pabrik itu seperti apa. Oke gitu, pokoknya mantap. Oh ya, nanti juga aku bakal kasih lihat fotonya seperti apa. Mungkin aku bisa lihat keluarnya apa ya, penanak nasinya tuh lewat mana, masuknya lewat mana. Mungkin nanti aku kasih lihat. Oke. Buat teman-teman jangan lupa mampir, share, like dan komen biar sama-sama kita berjuang. Siapa tahu nanti bisa aku upload video-video terbaru bro. Oke, tentang dalam pabrik. Ya mungkin cuman sampai di sini dulu bro. Oke, ditunggu video selanjutnya. Oke anak rantau, mantap.